Jangan sampai kita nyakitin hati ya dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ya. Dzurriyyahnya Nabi tetap dzurriyyah walaupun dia bandel, walaupun dia nakal. Artinya enggak seperti yang kita inginkan. Kalau kita ngelihat keturunan Nabi ini mestinya akhlaknya seperti akhlak Nabi, walaupun akhlaknya enggak niru Nabi, tapi dia cucunya Nabi Muhammad. Beda kalau ada orang alim, mohon maaf, orang alim ilmunya luar biasa, kita hormatin. Suatu saat Allah cabut dari dirinya jadi gila, kita hormatin enggak? Hilang ilmunya semua, hilang. Tapi saya tanya, cucunya Nabi biar kata gila, tetap cucunya Nabi bukan? Apa hilang darahnya Nabi? Nggak ada hilang. Makanya mohon maaf, kadang orang kita mandangnya pakai nafsu. Kita mandang orang baik pakai nafsu. Gimana mandang orang baik pakai nafsu? Kadang orang ngelihat orang sholat ibadah langsung, wow ini orang baik nih sholat ibadah. Tapi suatu saat ini orang nggak sholat atau nggak ibadah, langsung dah pandangan kita, nggak bener nih orang. Kita perlu mandang sesuatu yang mulia itu dengan anugerah Allah. Kita lihat seorang itu dengan anugerah Allah, kita mandang, oh ini orang sholat ibadah, masya Allah ini orang zakatnya luar biasa. Karena apa? Karena Allah yang beri anugerah buat dia. Allah beri kemuliaan buat dia. Nah, ini pandangan orang yang karena Allah. Di saat dia jatuh, dia nggak ibadah, oh kita bilang ya Allah kesian, Allah belum kasih lagi anugerah. Sama kayak kita mandang para habaib dzurriyyah Nabi, anak cucu Nabi yang ada di sekeliling kita, beruntung, demi Allah beruntung. Madam selagi masih ada anak cucu Nabi di atas muka bumi, Allah nggak bakal jadi ini kiamat. Kiamat bakal datang kalau udah nggak ada lagi anak cucu Nabi di atas muka bumi. Ini taraktu fikum tsaqalain. Nabi tinggalkan dua perkara, hadis sahih Muslim. Ya, Al-Qur'an dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti. Makanya dua ini nggak bakal terpisah. Kalau Al-Quran udah nggak ada, baru cucu Nabi juga nggak bakal ada. Habaib, cucu Nabi, pemimpin semuanya. Ente mau pimpin, bagaimana ceritanya? Ente mau mimpin pemimpin, ya susah. Memang para inna ibni hadzal sayyid, kata Rasulullah, ini cucu saya, pemimpin, kata Nabi. Sampai pernah Sayyidina Hasan pipis di dadanya Nabi, digendong tuh Nabi SAW berebah tuh pipis. Masih Anas bin Malik mau diambil, langsung Nabi SAW bangun bilang jangan. Ama tadri inna ibni hadzal sayyid. Apa kamu nggak tahu bahwa saya punya cucu nih? Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid ibn Walid. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, amalku tak sebanyak Abdurrahman ibn Auf. Lalu apa bekalmu hai Abdul Somad? Satu-satunya yang akan kujadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunanmu. Aku pernah mencintai zuriatmu. Saya meneteskan air mata demi Allah. Saya makin cinta dengan imam besar. Nih saya bocorin nih. Nih gara-gara saya sering ziarah ke imam besar. Saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. Satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad. Tolong kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'iq, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir. Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngerubah-ngerubah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Nggih,